Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya udah mau dan bersedia kita melakukan pra observasi hari ini ya Bu Lydia ya. Iya Ibu Tata. Iya, alhamdulillah karena waktunya sudah saya waktunya full ngajarnya, Bu Lydia juga full ya, jadi susah banget nyari waktu kosongnya ya. Untuk bertemunya susah iya, sekali. Betul. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya Bu Lydia. Iya. Ya. Nah, apa kabar nih anak-anak di kelas Bu Lydia? Alhamdulillah luar biasa baik. Dan kalau untuk di kelas banyak siswa yang bervariasi. Oh gitu. Bu Lydia ngajar berapa kelas? 6 kelas. 6 kelas ya. Di kelas 10 ya semuanya ya. Benar. Ya berarti matematika wajib ya Bu Lydia ya. Benar. Oke. Nah, pas waktu awal pembelajaran Bu Lydia melakukan tes kognitif diagnostik awal. Saya melakukan tes diagnostik awal dan ternyata alhamdulillah hasilnya ada yang tinggi, ada yang terlalu tinggi dan banyak hasilnya yang rata-rata. Berarti ini hasil anak-anak rata-rata ya sudah sangat. Maksudnya sebagian besar nilainya rata-rata ya. Rata-rata. Nah, bagaimana Bu Lydia menyikapi hasil diagnostik awal itu? Akhirnya melihat dari tes diagnostik ini, saya memberikan penguatan pada materi-materi yang di siswa ini yang rata-ratanya yang belum menguasai materi. Oh gitu. Jadi anak-anak yang jadi tes diagnostik itu melihat materi-materi sebagai materi prasyarat mungkin ya. Benar. Untuk pembelajaran padahal kelas itu 10 materi ya. Sudah diberikan, maksudnya ini materi SMP ya mungkin di SMP. ya. Di SMP sudah pernah ya. Mungkin jadi, pada lupa. Nah, dikuatkan lagi. Benar, berarti Ibu mengulang sedikit mungkin materi-materi yang sudah. Terus bagaimana anak-anak menyikapinya? Untuk seperti itu akhirnya banyak anak-anak mengingat. Oh ternyata itu materi-materi yang sudah dipelajari di SMP. Jadi ingat lagi ya, mengingatkan kembali ya. Dari hasil tes diagnostik awal, Bu Lydia akhirnya melihat yang mana sih yang tidak dikuasai sama anak. Dan anak-anak yang tidak menguasai ini Ibu perkuat kembali. Benar. Sehingga anak-anak itu bisa mengingat kembali materi-materi itu ya. Oh bagus sekali Bu Lydia ya. Alhamdulillah ya. Nah dari hasil tes itu kira-kira kalau menurut Ibu bagaimana secara global kemampuan anak-anak di kelas 10 ini? Bervariasi ya Bu. Jadi ada beberapa kelas yang mayoritas itu kemampuannya itu aktif dan ada beberapa kelas juga yang aktifnya itu tidak terlihat dan hanya beberapa siswa yang bisa terhitung gitu. Jadi di sini itu mayoritas kelas 10 itu kemampuannya aktif, banyak yang aktif. Oh gitu tinggi, ya. Oh jadi di atas rata-rata ya. Oh alhamdulillah ya. Oke. Nah nanti saat supervisi, Ibu kira-kira materi apa yang mau dibawakan? Saya akan membawakan materi barisan dan deret. Oh barisan dan deret. Oke. Jadi pas materi barisan dan deret ya. Benar. Saya nggak sabar nih pengen masuk kelas Ibu, pengen lihat kemampuan anak-anak seperti apa sih gitu kan. Terus apa yang Ibu tekankan di barisan dan deret itu? Tujuan pembelajaran dari materi barisan dan deret diskusi, saya menginginkan untuk peserta didiknya itu bisa dapat menjelaskan ya apa itu arti dari barisan dan deret. Pertama barisan dan deret aritmatika terlebih dahulu. Lalu setelah itu saya ingin melihat peserta didik ini dapat menentukan suku KN karena kan di situ kan di barisan dan deret ini kan yang awalnya mencari rumus untuk mencari yang lain itu kan awalnya dari rumus itu adalah suku KN. Lalu di situ setelah suku KN saya menginginkan peserta didik bisa menentukan jumlah suku KN. Oke. Mungkin untuk satu pertemuan sampai di situ ya Bu Lydia ya. Nah sebelum Ibu melakukan itu konsep apa yang Ibu kasih ke anak-anak untuk barisan dan deret ini? Konsep yang saya berikan menggunakan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning. Jadi siswa ini saya berikan masalah terlebih dahulu, yang akhirnya siswa ini dapat menentukan masalah. Akhirnya saya dapat membimbing anak-anak ini
untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan? Area pengembangannya saya ingin peserta didik ini dari meningkatkan rasa tanggung jawab, mandiri dari tugas-tugas masalah yang sudah saya berikan tadi. Oh gitu. Nah, sebenarnya kalau barisan dan deret itu untuk eksplorasi konsepnya banyak ya Bu Lydia ya. Benar. Banyak banget dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ya. Benar. Yang sudah kita lakukan ya. Oh, itu banyak banget yang mengarah ke barisan dan deret ya. Benar. Secara kontekstual. Nah, strategi apa yang Ibu siapkan untuk pembelajaran minggu depan? Sebelumnya saya memberikan LKPD terlebih dahulu ke siswa. Oh gitu. Iya. Itu sehari sebelumnya atau kapan Bu? Sehari sebelumnya agar siswa ini bisa mempelajari LKPD yang sudah saya berikan di rumah. Di saat berikutnya saya belajar di sekolah, di kelas nanti, akhirnya siswa-siswa ini udah pada siap menerima pembelajaran yang saya berikan. Oh iya, bagus. Berarti anak-anak sebelum belajar dengan Bu Lydia sudah melihat dulu ya kira-kira apa yang akan disampaikan Bu Lydia hari ini, dan mereka yang tidak membaca tahuan ya Bu ya. Benar, tahuan. Jadi berarti hari ini dia tidak belajar. Betul, tidak ya, karena LKPD itu kan isinya materi juga. Benar. Soal-soal juga. Benar. Ya. Nah, oke, baik. Terus selain LKPD apalagi Bu Lydia? Selain LKPD mungkin nanti saya akan memberikan latihan secara individu, latihan soal yang berkaitan tentang barisan dan deret untuk siswa kerjakan secara individu. Gitu. Terus saat pembelajaran Bu Lydia menggunakan, nah di sini saya, setelah latihan ini saya berikan, saya akan menggunakan sistem poin. Poin di sini siapa yang bisa mengerjakan boleh maju ke depan, ke papan tulis, mengerjakan apa yang sudah dikerjakan latihan yang tadi saya berikan. Setelah siswa ini tidak hanya mengerjakan di papan tulis, melainkan wajib menjelaskan apa yang sudah ditulis di papan tulis. Karena di situ akan saya berikan poin plus pada siswa yang bisa berbicara di depan umum, bisa berbicara apa yang dijelaskan, menjelaskan apa yang sudah ditulis di papan tulis. Gitu. Oh gitu. Jadi biar tahu bahwa pemahaman ya Bu. Benar, penalarannya. Jadi anak-anak itu memahami apa yang dia kerjakan atau tidak. Benar. Oke. Jadi Bu Lydia itu membuat LKPD, terus membuat latihan dengan sistem poin supaya anak-anak itu dapat melaksanakan pembelajaran hari itu dengan baik ya. Nah, untuk yang saya lihat untuk yang problem solving berarti benar, ya. Itu karena masalahnya ditemukan dan bisa kontekstual ya Bu ya, sesuai dengan kita. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi saya berikan, yaitu kalau tujuan pembelajaran dari barisan dan deret ini, siswa itu dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret. Karena kan barisan dan deret ini ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti pas waktu upacara, itu kan barisan dan deret juga. Jadi siswa ini juga biar bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menerapkan juga harapannya. Benar. Ya baik, alhamdulillah ya. Jadi tujuannya sudah jelas, strategi pembelajarannya pun sudah jelas, apa yang mau dikembangkan pun udah jelas ya Bu Lydia ya. Jadi Bu Lydia di sini akan membawakan materi barisan dan deret, tujuannya supaya anak-anak dapat memahami masalah kontekstual yang ada di lingkungan sehari-hari dan dapat menyelesaikan masalah juga ya Bu Lydia ya, dengan konsep barisan dan deret. Iya, sangat bagus Bu Lydia, saya udah gak sabar nih masuk ke kelas. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya berjalan lancar ya Bu Lydia ya. Amin. Ya, baik, itu aja pra-observasi kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi. Nanti kita berkabar ya Bu Lydia. Siap Ibu. Kapan saya bisa masuk ke kelas ya. Siap ya. Oke, terima kasih Bu Lydia. Sama-sama Ibu.
berapa? 2.000. Kemudian di hari kedua Ani menabung berapa? 2.500. Begitu seterusnya setiap hari. Ani menabung dengan selisih kenaikan tabungan yang tetap. Lalu di situ ada pertanyaan. Ani bertanya-tanya berapa jumlah tabungannya setelah 1 tahun. Adakah yang bisa menjawab? Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita ke materi terlebih dahulu. Nah, di sini ada tentang barisan dan deret. Apa yang dimaksud dengan barisan? Barisan aritmatika, deret aritmatika. Ada rumusnya. Untuk barisan di sini adalah tadi benar yang disebutkan oleh Viola. Barisan apa? Barisan adalah Oke. Nah, contohnya seperti barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14. Lalu setelah barisan ada nah, ini rumusnya. Di situ ada keterangan kalau U1 apa? A. A itu adalah suku pertama. Udah pernah belajar barisan ya di SMP ya? A itu apa? Suku pertama. Suku pertama. B itu apa? Beda. Apa rumusnya UN? UN sama dengan A ditambah N 1 B. Oke, semuanya udah pada paham ya? Lanjut. Nah, di sini ada semuanya tolong keluarkan selembar kertas. Coba kertas itu dilipat menjadi 2 bagian, menjadi 1 kali lipatan. Di sini tidak terlihat ya? Oke, ayo dalam setiap kelompok lihat, ya keluarkan 1 kertas. Setiap kelompok lagi ya. Dia 1 kertas. Oke, sekarang ibu tanya sama kalian. Kertas ini andaikan kertas awalnya kertas seperti ini, iya apa iya? Iya. Jika dilipat 1 kali, jumlah melipat kertas 1 kali, banyaknya bagian yang sama besar, ada berapa bentuknya? Kenapa 2? Pintar. Jadi ada 2 bagian. Kalau dilipat 2 kali, kira-kira ada berapa? Kenapa 4? Siapakah yang sudah menentukan? Siapakah yang sudah mencoba? Benarkah menjadi 4? Sudah. Oke, berapa? Menjadi 4. Jika dilipat 3 kali, berapa bagian? 6. Oke. Jika dilipat 4 kali, berapa bagian? 4. Oke. Berarti itu membentuk barisan bukan? Iya. Lanjut. Nah, siapa yang belum pernah ke bioskop? Di bioskop itu ada tempat duduk. Nah, itu tidak terlihat ya, ini digambarkan di situ. Misalkan barisan pertama di bioskop, barisan pertama di bioskop itu jumlahnya ada 20 kursi. Lalu barisan kedua ada 24 kursi. Kira-kira yang di barisan ketiga ada berapa kursi? Apakah Anda bisa menentukan barisan ke-20? Bisa menggunakan rumus barisan dan deret. Oke? Contohnya apa lagi selain bioskop? Intinya itu tadi udah eksplorasi di kertas dan di bioskop. Oke, kita lanjut lagi di bagian yang ke deret. Apa pengertian deret semuanya? Ayo, apa pengertian deret? Deret adalah barisan aritmatika. Oke, contohnya barisan aritmatika kan dari 8, 12, 16, 20, 24. Maka deretnya jadi kalau barisan itu menggunakan koma, kalau deret menggunakan tambah. Dan ini artinya deret penjumlahan. Ya, bedakan ya antara koma dan tambah. Oh, ini ya. Lalu di bawahnya lagi. Nah, bagaimana rumus deret? Rumus penjumlahan deret bagaimana? Ini tadi, ya. Ini adalah rumus apa ini tadi?
barisan. Iya, Arif. Lalu kalau untuk rumus deret, apa rumus deret? SN sama dengan setengah Sudah pernah ya di SMP ya? SN sama dengan boleh setengah N atau boleh N per 2 sama saja. Lanjut 2A ditambah N kurang 1B. Rumus ini atau rumus yang ini sama saja. Lanjut SN sama dengan N dibagi 2 A ditambah UN. Apa A? Apa A? A adalah suku pertama. B adalah beda. SN jumlah suku ke N. Oke, lanjut. Ibu, bedanya rumus deret dan satu nggak ada beda. Nggak ada. Jadi intinya kalau untuk yang misalkan menggunakan rumus yang bawah itu yang jika yang diketahui adalah UN-nya. Kalau untuk menggunakan rumus yang ke atas itu tidak diketahui UN-nya tetapi diketahui si N-nya, si A-nya, dan si B-nya. Jadi tergantung si soal bagaimana. Intinya dua rumus ini ada. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Bu Tata. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Iya, kita udah observasi ya kemarin. Kita sering ketemu ya Bu, jadi saya malu dengan Bu Tata. Gimana Bu? Perasaan Ibu nih setelah observasi kemarin? Alhamdulillah lega dan saya deg-degan sama Bu Tata nih. Enggak lah, kan kita udah melalui pra observasi ya. Benar. Kita sudah ngobrol dan alhamdulillah saya sudah masuk ke kelas untuk observasi Ibu. Alhamdulillah ya Bu, berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Anak-anak juga saya lihat aktif banget gitu. Alhamdulillah. Semuanya aktif, materi yang Ibu sampaikan juga bagus. Dan anak-anak memahami materi yang udah Ibu sampaikan. Ya, mudah-mudahan hasilnya nanti saat pengambilan nilai pun anak-anak juga bagus ya Bu ya. Iya. Gimana Bu, apa yang Ibu rencanakan dari tujuan pembelajaran Ibu? Apakah sudah tercapai? Kalau menurut saya untuk tujuan pembelajaran yang saya berikan kemarin, yang saya ucapkan di depan kelas kemarin, alhamdulillah siswa sudah memahami apa materi saya. Kan tujuan pembelajaran saya kemarin kan sudah saya ucapkan, dan untuk materi-materi yang saya sampaikan, alhamdulillah siswa juga sudah banyak yang bisa mengerjakan latihan dari tujuan yang saya berikan. Oke, siap. Terus kemarin saya perhatikan anak-anak tidak itu ya Bu ya, untuk LKPD-nya tidak di print ya, memang disampaikan untuk dipelajari saja ya, seperti Benar, itu ya. Ibu. Untuk LKPD di sini saya mengarahkan bahwa siswa mengerjakan di rumah saja. Dan di sini LKPD-nya untuk mengasah kemampuan si anak gitu, karena kemarin banyak kegiatan seperti berkelompok dan waktunya tidak cukup dan sebagainya. Oke, nah saat kegiatan kemarin Bu, kira-kira apa yang mau Ibu kembangkan yang kita pra observasi kemarin? Tercapai atau gimana Bu? Tercapai karena kondisinya yang saya apa aja tuh kemarin tuh? Untuk pengembangan saya kemarin pertama yaitu yang saya lihat dari tujuan pembelajaran saya. Oke, tujuan pembelajaran ya. Ya, tujuan pembelajaran saya ini alhamdulillah siswa mampu menguasai dengan baik. Lalu setelah dari tujuan pembelajaran saya yaitu saya mengembangkan aktivitas saya ya dengan menggunakan model pembelajaran saya yang awalnya itu berbasis dengan problem based learning yang mengacu tentang masalah dan akhirnya siswa saya berikan masalah dan alhamdulillah mereka itu bisa memecahkan masalah secara kontekstual, memecahkan masalah secara kelompok, mampu memecahkan masalahnya. Berarti permasalahannya kemarin dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya? Benar. Oke. Karena barisan dan deret itu real ya di kehidupan sehari-hari, banyak contohnya ya Bu Makanya Lydia ya. saya memberikan masalahnya itu setiap kelompok beda-beda, biar mereka bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Oke, bagus banget ya. Lalu untuk aktivitas berikutnya saya menerapkan seperti keterampilan siswa cara penyampaian saya.
mulai dari membuka isi penutup dalam menyampaikan materi, alhamdulillah si siswa bisa masuk dalam materi tersebut. Keterampilan menyampaikan materi ya Bu ya, dan yang dikembangkan nama Bu Lydia ya. Dan siswa bisa, karena kan kondisinya di situ ada konten pembelajarannya. Saya menampilkan video pembelajaran. Oh iya, kemarin saya lihat itu ya. Dan banyak siswa yang saya perhatikan dari video tersebut, akhirnya banyak siswa yang mengerti tentang video tersebut. Gitu. Jadi konten yang Ibu kasih ya. Benar. Oke, terus ada lagi Bu yang dikembangkan kemarin, kalau nggak salah waktu pra itu Ibu mau mengembangkan budaya positif. Benar. Gimana itu? Nah, budaya positif ini saya kembangkan dari segi kesepakatan kelas. Oke. Akhirnya saya mengucapkan kesepakatan kelas, dan alhamdulillah di saat proses pembelajaran semuanya kesepakatan kelas bisa dikembangkan secara budaya positif tersebut. Apalagi Bu? Selain kesepakatan kelas Bu, ada lagi nggak Bu? Itu aja. Oke. Terus selanjutnya ada lagi yang yang waktu kita mau dikembangkan sama Ibu, terus saat observasi bagaimana? Alhamdulillah tercapai. Kayaknya ada apa ya kemarin? Ada satu yang tentang pembelajaran berdiferensiasi ya? Oh benar. Yang berdiferensiasi ini berbeda ya Bu ya, antara kelompok satu dan lainnya. Berdiferensiasi ini yang yang mengelompokkan bahwa itu yang pintar tersendiri, yang sedang tersendiri, dan yang itu yang diagnostik ya Bu ya, yang benar, tes diagnostik iya, ya. Saya lihat kemarin pembelajaran Ibu sudah berkelompok. Benar. Itu sudah suatu pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi berkelompok, mengerjakan soal sesuai dengan soal yang diberikan sama Ibu. Kalau saya lihat kemarin peserta ini ya Bu, berpihak banget kepada murid karena peserta didik memilih sendiri soal-soal yang sudah Ibu siapkan di meja, dan peserta didik perwakilan di setiap kelompoknya untuk memilih soal itu. Iya, itu salah satu yang Ibu kembangkan, yang saya perhatikan tentang sifat pembelajaran mandiri, berdiferensiasi ya. Benar. Kerjasama juga ya Bu ya, Bu Lydia ya kemarin ya. Oke, alhamdulillah ya, saya lihat itu prosesnya Ibu sudah sangat bagus. Apa yang kita lakukan saat pra observasi sudah terlaksana dengan baik. Ya, nah kedepannya rencana Ibu apa nih? Kedepannya lebih memperbaiki. Banyak, kalau menurut saya kemarin itu banyak kekurangan, intinya lebih memperbaiki lagi, karena kondisi kelasnya yang lebih beragam lagi, kali ya. Benar-benar beragam, intinya lebih memperbaiki yang kurang saja. Nah, poin apa yang Ibu mau perbaiki? Yang saya ingin memperbaiki yaitu tentang lebih ke karakter siswanya mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin KSE-nya kali ya. Iya, KSE. Sosial emosional anaknya ya. Oke. Karena kondisi kemarin kan pas waktu berkelompok kan untuk meneliti ke KSE-nya ini kan belum menemukan. Mungkin nanti ke depannya jadi saya anak-anak belum kenali peserta didik lain atau dirinya sendiri ya, emosionalnya masih beragam. Oke, siap. Jadi itu yang akan Ibu kembangkan. Benar. Itu rencana kedepannya. Nah, komitmen apa yang akan Ibu buat untuk melakukan rencana yang akan Ibu lakukan itu? Komitmennya apa dari Ibu pribadi? Mungkin akan Ibu laksanakan setelah atau di pembelajaran kelas selanjutnya, atau mau segera Ibu lakukan di materi yang sama atau di materi sesudah ini, atau bagaimana? Mungkin nanti saya memberikannya setelah materi ini saja. Komitmen Ibu untuk
apa yang mau Ibu rencanakan tadi, yang mau dikembangkan lagi lebih baik lagi ya Bu ya. Benar Ibu. Karena kan kondisinya kalau materi ini kan materi kelas 10 kan banyak ya Bu ya. Kalau untuk mengulang materi yang sama sepertinya tidak mungkin, lebih baik materi selanjutnya saja. Jadi di materi selanjutnya Ibu akan lebih menekankan di emosional anak ya Bu ya. Jadi biar terlihat bagaimana karakter peserta didik itu ya Bu, Bu Lydia ya. Dan mungkin apa yang sudah Ibu kembangkan ya, tujuan, keterampilan Ibu dalam menyampaikan pembelajaran, budaya positif, terus pembelajaran berdiferensiasi gitu sudah cukup bagus dan ingin Ibu kembangkan lagi. Dan yang paling utama Ibu akan mengembangkan KSE-nya ya, emosional peserta didik ya, sosial emosinya. Jadi supaya anak-anak itu tidak hanya menerima materi dari Bu Lydia, tapi anak-anak dapat mengontrol dirinya. Mengontrol diri itu kan sulit ya Bu ya, karena berperan dengan dirinya sendiri. Kesadaran diri anak-anak itu sangat dibutuhkan ya Bu Lydia ya. Sangat sekali. Karena dengan itu anak-anak dapat memahami dengan baik materi yang sudah Ibu sampaikan. Benar begitu. Alhamdulillah ya Bu Lydia. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik seperti apa yang Bu Lydia harapkan. Terima kasih Bu. Dan saya akan memantau nih komitmen yang sudah Ibu buat gitu ya. Mudah-mudahan komitmen yang sudah Ibu buat, rencana yang Ibu ingin lakukan ke depannya itu dapat menjadi lebih baik dan pembelajaran Ibu akan lebih berpihak kepada murid gitu. Itu aja kayaknya pasca observasi kita hari ini ya Bu Lydia ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini Bu Lydia untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Kedepannya kita bisa coaching lagi untuk materi yang mungkin lebih baik lagi, untuk review sesuatu yang bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat Ibu. Terima kasih Bu Lydia. Sama-sama Ibu.